يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Kalau dia 10 juz, saya 20 juz. Kalau dia naik 20 juz, saya naik 30 juz. Kita berpasangan. Jadi tahun 1994 saya mau ke NTB ke Riau. Nah, saya katakan seperti tadi, ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Kebetulan Riau itu di barat tempatnya. Itu termasuk ujung barat. Nah, itu mewakili ujung barat ya. Ini tahun 1994. Nah, di saat itu saya dapat juara ketiga, dan yang ikut final juara 1, 2, dan 3 itu dikirim ke luar negeri, Yang juara pertama itu dikirim ke, kalau tidak salah, dari Jawa Barat dulu, kalau dari yang itu berangkat ke Saudi. Terus yang juara 2 berangkat ke Mesir, itu dari Medan. Kebetulan kita juara ketiga diberangkatkan ke Bangkok di tempat wisatawan ya. Kita mau sabakoh di tempat wisata. Nah, sebelum tampil kita diajak ke pantai dulu, lihat bule, lihat turis. Itu akhirnya apa? Kita mau sabakoh di Phuket namanya, di daerah Phuket, di Bangkok itu ya. Turisnya banyak sekali, pokoknya daerah wisatawan. Dari Bangkok kita naik pesawat sampai Phuket itu kurang lebih 45 menit. Semua penumpangnya turis, cuman kita berempat itu yang pakai busana muslim. Kebetulan yang jadi officer kita yaitu Dr. Agil. Ya, nggak enak juga kita lepas topi. Tapi lihat kiri kanan sudah turis semua di dalam pesawat itu. Ya Allah, ini luar biasa cobaannya. Itu di Phuket, dan Phuket itu termasuk waktu tsunami Aceh kena dia. Ya karena sudah bebas kan itu Phuket. Nah, di sana kita musabaqah dan alhamdulillah dapat juara pertama. Begitu pulang kita ke daerah, mau musabaqah lagi tidak diberikan ikut oleh provinsi karena sudah juara internasional. Akhirnya yang tidak usah ikut lagi, berangkatlah ke Jakarta. Tahun 1900. Nah, jadi ke Bangkok saya tahun 1995 ke Bangkok. Tahun 1996 saya mau kini DKI. Musabaqah DKI. Ya karena saingan kita di nasional ya, termasuk kita di nasional kan juara ketiga sebelumnya, berarti yang juara pertama dari Jawa Barat, juara kedua dari Sumatera Utara. Jadi DKI itu tidak muncul di saat itu. Akhirnya pas kita musabaqah DKI, kita lah juaranya. Nah, tahun 1996 saya dikirim ke ujung timur Indonesia, yaitu di Ambon, Maluku, mewakili DKI. Nah, di sana saya dapat juara kedua. Kalau sudah juara kedua, jadi jatahnya ke Mesir. Bagaimana rupanya negara Firaun itu saya berpikir. Akhirnya takdir lain juga yang muncul. Yang juara 1 dikirim ke Saudi tidak jadi dikirim karena Saudi tidak boleh 2 kali. Dari Kalimantan Selatan itu yang juara 1. Waktu dia 20 juz, dia juara 1 dikirim ke Saudi. Saudi tidak boleh 2 kali. Akhirnya yang berangkat ke Mesir juara 3, yang berangkat ke Saudi juara kedua. Alhamdulillah. Jadi kalau kita disuruh milih Mesir dengan Saudi, mana yang kita lebih pilih, otomatis kita akan pilih Mekah. Ya dapat umrah. Dan luar biasanya
di saat kita dapat umroh itu, alhamdulillah, bagi penghafal Quran itu dibukakan pintu Ka'bah, dibukakan pintu Ka'bah, dan kita bisa masuk di dalam Ka'bah. Kalau saya disuruh bercerita apa sih isinya di dalam, saya juga tidak tahu. Karena apa? Teman-teman yang ikut masuk saya tanya, saya juga tidak tahu apa isinya. Cuman yang terbayang di sana di saat kita sholat, tembok Ka'bah itu keramik putih. Cuman itu yang terbayang, yang lainnya tidak saya tahu. Saya disuruh kalau ditanya bagaimana rupa atasnya, saya juga tidak tahu karena tidak pernah melihat. Mungkin itu rahasia Allah. Jadi bagi teman-teman yang sudah ke sana juga saya tanya, tidak pernah bercerita, juga tidak tahu. Itu sudah rahasia Allah. Walaupun kita bisa masuk di sana, tapi kita tidak bisa bercerita gimana isinya di dalam. Itu bukan orang sini saja yang nanya. Waktu di Mekah saya langsung ditanya. Begitu saya turun dari Ka'bah, naik di Masjidil Haram, kebetulan ada orang Indonesia di sana. Apa sih isinya di dalam, katanya. Bukan orang Indonesia, bukan di Indonesia saya ditanya, akan tetapi di Mekah sendiri. Apa isinya di dalam? Kebetulan kita sebelum masuk ke Ka'bah itu diberikan kupon masuk. Seandainya saya punya kupon kembali, saya akan masuk lagi. Tapi niat saya apa? Ingin nengok dulu. Gimana sih isinya? Apa yang ada di atas? Apakah langsung langit atau apa? Kita tidak tahu. Nah itulah. Jadi saya saya bisa ke tempat itu semata-mata dengan Al-Quran. Tidak ada yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, orang tua saya meninggal dunia semenjak saya masih kecil. Dan saya hidup di panti asuhan dan menghafal Quran di panti asuhan semata-mata dengan Al-Quran. Justru itulah saya harapkan kepada adikku sekalian, ya, laksanakanlah hafalan Al-Quran itu, sebab dengan menghafal Quran apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai. Jadi saya katakan, saya diangkat jadi pegawai negeri, ya, pegawai negeri itu juga dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran tidak ada semacam apa yang ada pada diri saya itu adalah dengan berkat Al-Quran. Dengan berkat Al-Quran. Kalau tidak dengan berkat Al-Quran, mungkin saya tidak akan bisa. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan semua ini menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi hafal Quran ini bukan hanya mungkin di saat kita sedang di sini ya biasa-biasa dilihat oleh orang. Tapi kalau sudah kita melaksanakan Al-Quran itu, melaksanakan hafalan itu, insya Allah orang akan selalu melirik kepada kita. Orang akan selalu melirik kepada kita. Justru itulah saya harapkan pada adik-adikku sekalian. Saya juga sama seperti anda-anda sekalian, duduk bersimpuh di depan beliau untuk didengar setoran hafalan. Saya mulai menyetor itu dari pertama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Alhamdulillah. Tapi tidak seperti beliau. Beliau menghafal Quran selama 6 bulan. Kalau saya menghafal Quran selama 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Termasuk ikut musabaqah. Di saat kita ikut musabaqah, mandak hafalan, ya? Mandak hafalan kita dapat sudah 25 juz. Sama beliau, bagaimana cara kita nanti diulang, kata beliau.
ulang dulu yang akan dimusabaqahkan itu. Akhirnya saya ikuti. Akhirnya yang 5 juz itu entah kemana saat itu. Tapi alhamdulillah begitu selesai musabaqah, kebetulan pernah kita mewakili pondok Darul Nahdlatain ke Libya dulu pada tahun 92. Kebetulan bulan Oktober. Yang kelihatan hafalan saya cuma 20 juz, padahal hafalan sudah 25. Yang 5-nya itu kemana dia? Akhirnya bulan Oktober, mulai November pada tahun 1992 saya mulai cari yang 5 juz. Cari yang 5 juz. November, Desember, Januari. Mungkin itu keberkatan Al-Quran. 3 bulan saya selesaikan itu. 3 bulan saya selesaikan. Mencari yang 5 juz dan menghafal yang 5 juz lagi. Selama 3 bulan. Juz amma terakhir dulu. Beliau bilang, Suryadi, kalau bisa khatam nanti nisfu Sya'ban, kata beliau. Begitu beliau katakan seperti itu, langsung saya maraton itu 3 hari juz amma. Juz amma 3 hari saya hafal. Karena saya menghafal dulu dari awal. Selama 3 bulan cari yang 5 juz dan ditambah 5 juz lagi. Itu selama 3 bulan. Entah siapa ya. Rekaman sana saya juga tidak tahu. Padahal di saat awal menghafal, tahun pertama saya menghafal dapat 9 juz. Tahun kedua 12 juz. Tahun ketiga 15 juz. Jadi setahun itu berapa juz? Hah? Terus tahun keempat masuk 25 juz dan hilang 5 juz lagi. Selama 3 bulan bisa menyelesaikan 5 juz itu dengan mencari yang 5 juz yang hilang. Itu mungkin rahasia Allah, kita tidak tahu. Nah justru itulah seperti yang dikatakan oleh Ustaz dulu, menghafal Quran ini kayaknya kita berpuasa. Kalau berpuasa itu kalau jam 10, jam 11 itu sedang kita lapar-laparnya. Lapar kita. Dan sulitnya untuk bisa malam, untuk berbuka. Tapi kalau sudah matahari condong ke barat, cepat dia, cepat laiknya, cepat sore. Kalau sudah matahari condong, begitu juga hafalan. Kalau sudah berada di atas 15 juz itu kayaknya tidak terlalu sulit. Yang sulitnya adalah di bawah 15 juz. Justru itulah tetap istiqamah supaya kita bisa mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Kebetulan ada telepon. Mentok sakit itu. Untuk mungkin hanya inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapat barokah Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia jauh di Bonjok, jadi lebih barat lagi dari Lombok Tengah. Maka